ngambil dari kawanan lembu, kambing, sapi, dombanya. Terus akhirnya dia ambil itu si miskin punya anak domba betina yang kecil itu, diambil sama dia, dimasak di hidangan tersebut. Oke. Ketika kita mendengar cerita ini, apa yang kepikiran di pikiran kita? Ya, menindas ya. Sorry ya, nggak gitu kedengeran jawaban sih. Oke, nggak baik ya dia sikapnya. Dia udah punya harta banyak, terus ngapain lagi dia utik-utik harta orang gitu yang si miskin punya. Ya nggak? Dia jahat ya, dia nggak baik ya. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Nah, cerita ini itu diambil dari mana? Apakah ada yang tahu? Ini saya nggak bikin-bikin loh. Ini cerita ini diambil dari Alkitab. Di mana letaknya? Ada yang tahu cerita apa sih ini? Henry mungkin tahu. Sorry, langsung ditunjuk. Rizka, Riko. Cerita mengenai Daud. Ya, Daud yang ditegur oleh Nabi Nathan. Oke, kita buka dari 2 Samuel 12. Enggak. Overhead projectornya enggak keluar ya. It's okay. Enggak apa-apa. Oke. Dari 2 Samuel 12. Oh, ada pesannya masuk di sini. Oke. Hai. Nathan memperingatkan Daud sehingga Daud menyesal. Oke, ada yang sudah dapat mungkin? Begitu dapat firman Tuhannya langsung teriak, yes! Haleluya! Sehingga saya tahu, jadi saya bisa lanjut. Oke, 2 Samuel 12. Izinkan saya baca. Tuhan mengutus Nathan kepada Daud. Ia datang kepada Daud dan berkata kepadanya, ada 2 orang dalam satu kota. Yang seorang kaya, yang lain miskin. Si kaya mempunyai sangat banyak kambing domba dan lembu sapi. Si miskin tidak mempunyai apa-apa selain dari seekor anak domba betina yang kecil yang dibeli dan dipeliharanya. Anak domba itu menjadi besar padanya, bersama-sama dengan anak-anaknya makan dari suapnya, minum dari pialanya dan tidur di pangkuannya seperti seorang anak perempuan baginya. Ayat 4. Pada suatu waktu orang kaya itu mendapat tamu dan ia merasa sayang mengambil seekor dari kambing dombanya atau lembunya untuk memasaknya bagi pengembara yang datang kepadanya. Jadi ia mengambil anak domba betina kepunyaan si miskin itu dan memasaknya bagi orang yang datang kepadanya itu. Ayat 5, lalu Daud menjadi sangat marah karena orang itu. Dan ia berkata kepada Nathan, demi Tuhan yang hidup, orang yang melakukan itu harus dihukum mati. Dan anak domba betina itu harus dibayar gantinya 4 kali lipat. Karena ia telah melakukan hal itu dan oleh karena ia tidak kenal belas kasihan. Ayat 7, kemudian berkatalah Nathan kepada Daud, engkaulah orang itu. Ya elu kan Daud, orang yang kayak gitu. Kalau bahasa sehari-harinya kayak gitu, ya elu lah Daud gitu. Ya, engkaulah orang itu. Beginilah firman Tuhan Allah Israel. Akulah yang mengurapi engkau jadi raja atas Israel, melepaskan engkau dari tangan Saul. Telah kuberikan isi rumah tuanmu kepadamu dan istri-istri tuanmu ke dalam pangkuanmu. Istri-istri berarti lebih dari satu. Oke, lebih dari, thank you udah keluar ya. Lebih dari satu, tapi jangan mau lebih dari satu, cuma boleh satu istri ya. Oke. Oke. Udah 8, telah kuberikan isi rumah tuanmu itu kepadamu dan istri-istri tuanmu ke dalam pangkuanmu. Aku telah memberikan kepadamu kaum Israel dan Yehuda. Dan seandainya itu pun belum cukup, tentu kutambah lagi ini dan itu kepadamu. Mengapa engkau menghina Tuhan dengan melakukan apa yang jahat di matanya? Uria orang Het itu kau biarkan ditewaskan dengan pedang. Istrinya kau ambil jadi istrimu dan dia sendiri telah kau biarkan dibunuh oleh pedang Bani Amon.
10. Oleh sebab itu pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu sampai selamanya. Karena engkau telah menghina aku dan mengambil istri Uria orang Het itu untuk menjadi istrimu. Ayat 11. Beginilah firman Tuhan, bahwasanya malapetaka akan kutimpakan ke atasmu yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikannya kepada orang lain. Orang itu akan tidur dengan istri-istrimu di siang hari. 12. Sebab engkau telah melakukannya secara tersembunyi. Tetapi aku akan melakukan hal itu di depan seluruh Israel secara terang-terangan. 13. Lalu berkatalah Daud kepada Natan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Dan Natan berkata kepada Daud, Tuhan telah menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati. 14. Walaupun demikian, karena engkau dengan perbuatan ini telah sangat menista Tuhan. Jadi dituliskan ini sangat menista gitu. Sangat menista Tuhan. Pastilah anak yang lahir bagimu itu akan mati. 15. Kemudian pergilah Natan ke rumahnya dan Tuhan menulahi anak yang dilahirkan bekas istri Uria bagi Daud sehingga sakit. Oke, jadi perikopnya sampai di sini dulu. Jika ada ingin gitu ya untuk keseluruhan ceritanya ini apa, itu berasal dari 2 Samuel 11. 2 Samuel 11, 12, 13, 14 dan berlanjut gitu ya. Nah, di sini yang mau disoroti apa sih sebenarnya? Oke, kita tinjau satu persatu. What are you hiding? Apa raja biasanya maju berperang, maka Daud menyuruh Yoab, Yoab itu jenderalnya, maju beserta orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Mereka memusnahkan Bani Amon, mengepung kota Raba, sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Lagi enak-enakan gitu ya, lagi tenang-tenang. Oke, seringkali dosa itu munculnya lagi kita lengah, lagi tenang-tenang. Ayat 2. Sekali peristiwa pada waktu petang, ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya lalu berjalan-jalan di atas sotoh istana, tampak kepadanya dari atas sotoh itu seorang perempuan sedang mandi. Perempuan itu sangat elok rupanya. Saya baca sekali lagi, sekali peristiwa pada waktu petang. Petang itu tengah hari, terang, pagi, atau agak-agak remang-remang gitu. Terang enggak, gelap juga enggak. Ya enggak? Rada-rada remang-remang gitu ya. Itu namanya twilight zone. Jadi maghrib lah istilahnya ya. Maghrib. Terang juga enggak, gelap juga enggak. Gitu ya. Jadi daerah abu-abu namanya, kita bahasa Inggris twilight zone. Siapa yang suka twilight zone? Itu ada filmnya. Enggak jelas gitu ya. Setengah terang, setengah gelap gitu ya. Kita bisa imagine gitu ya, bisa imajinasi gitu. Terus dia bilang katanya seorang perempuan sedang mandi, perempuan itu sangat elok rupanya.
Kalau remang-remang ketahuan nggak elok apa enggaknya? Kok bisa tahu tuh cewek elok? Mata apaan dong? Tadi ketika saya bawakan ini di Gunma ada yang bilang, itu mata elang, dibilang gitu. Mata elang apa mata keranjang, saya bilang. Oke. Remang-remang gitu. Jadi terus dia masih bisa bilang, perempuan itu elok rupanya. Berarti kelemahannya si Daud adalah mata keranjang. Oke. Kelemahannya di wanita. Hai, hati-hati para laki-laki. Oke. Ayat selanjutnya 3. Lalu Daud menyuruh orang bertanya tentang perempuan itu. Suruh bawahannya, sini. Tuh, cewek yang itu, yang lagi mandi itu. Siapa sih dia? Berarti yang ngeliat bukan dia doang dong. Orang suruhannya juga ngeliat kan. Mana sih raja? Yang mana tuh? Gitu. Itu yang sebelah situ lagi mandi. Oh itu gitu. Iya, ntar cari tahu. Berarti dia tanya lagi ke orang lain kan. Tanya lagi. Itu yang lagi mandi siapa gitu. Itu lu tahu gak sih? Berarti yang lihat bukan cuma Daud dong. Ada lagi yang lain. Nah, setelah itu, oke. Dan orang itu berkata, di ayat 3 ya. Dan orang itu berkata, itu adalah Batsheba binti Eliam, istri Uria orang Het itu. Ayat 4, sesudah itu Daud menyuruh orang mengambil dia. Dia suruh orang kan. Okay. Perempuan itu datang kepadanya lalu Daud tidur dengan dia. Perempuan itu baru selesai membersihkan diri dari kenajisannya. Kemudian pulanglah perempuan itu ke rumahnya. Oke, lalu mengandunglah perempuan itu dan disuruhnyalah orang memberitahukan kepada Daud, demikianlah aku mengandung, dia bilang gitu. Oke, hai, ini perbuatan zina. Disembunyiin kan? Ya enggak? Dan dari satu kebohongan, dari satu dosa, dia tutupin kan? Dengan dosa yang berikutnya adalah apa? Aduh, dia hamil gitu. Aduh, dia kan udah punya suami gitu kan. Suaminya disuruh panggil pulang, ya kan? Terus diajak ngobrol-ngobrol, tapi nggak dibilangin, gue tidur sama istri lo, bisa digaplok gitu kan. Sama Uria gitu ya, bisa terjadi lah itu peperangan Uria. Diajak ngomong baik-baik. Ya udah, saya mengerti kesulitan di medan perang itu kayak apa. Kamu istirahatlah pulang. Si Uria nggak mau pulang, ya kan, tetap tidur di pintu gerbang istana bersama dengan prajurit-prajuritnya. Dikasih tahulah balik ke, Raja, si Uria itu nggak pulang loh. Nah, dia tuh tidur di situ. Oh, terus akhirnya diundang lagi, dibikin pesta, dibikin mabok, suruh pulang. Nggak pulang lagi dia, gitu. Si Uria tuh nggak pulang lagi, dia tidur lagi bersama dengan para prajurit-prajuritnya di pintu gerbang istana. Enggak, akhirnya mulai kan, mulai dari satu kebohongan, mulai dari satu dosa ditutupi dengan satu dosa, dengan dosa berikutnya, mulai terus makin kecil, makin besar, ya kan? Dan kemudian akhirnya disuruh Yoab, sono maju ke medan pertempuran sama Uria. Begitu di peperangan udah sengit-sengitnya, lu tinggalin tuh si Uria itu di situ, lu pulang balik ya, gitu ya. Sengaja supaya dibikin akhirnya mati. Jahat kan? Itu pembunuhan berencana. Lebih jahat dari ketika nggak sengaja ya, direncanakan. Jahat banget kan? Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Oke? Benar-benar si Daud jadi orang yang jahat. Kalau dibandingin sama Saul nggak berzina. Saul nggak ngambil istri orang. Tapi kenapa Tuhan sukanya sama Daud? Dia bilang, David is a man after my own heart. Yang dekat dengan hatiku, dibilang, kok berdosa, berzina, ngambil istri orang, bunuh suaminya, masih dibilang juga a man after my own heart. Apa sih rahasianya? Kenapa bisa begitu? Saya membayangkan gini, ketika si Daud
mati, masuk surga, terus ketemu sama Uria di surga. Gimana coba? Si Uria mungkin apa yang akan terjadi? Si Uria mungkin bilang gini, makasih ya Daud, engkau ngambil istriku, engkau membunuh aku sehingga aku bisa masuk surga. I don't know gitu ya, apa yang akan terjadi. Sebenarnya apa sih gitu yang akan dibilang gitu. Dia kan nggak tahu kan bahwa istrinya main serong di belakang dia sama rajanya yang dia bela. Rajanya yang dia lindungi, urusan negara yang dia urusin. Ternyata di balik itu dia dikacangin, dia diserongin, dia dibohongin, bahkan dibunuh mati dengan pembunuhan berencana. Tersembunyi ya. Tapi menurut saya juga di satu hal memang tersembunyi dosanya, tapi di satu hal juga sebenarnya terbuka. Tahu dong orang yang disuruh, itu cari tahu cewek itu siapa, identitasnya siapa, anak siapa. Lah itu orang kan tahu juga nah, bahwa si Daud ini suka sama cewek itu. Udah gitu kan disuruh panggil perempuan itu. Perempuannya datang terus tidur sama Daud. Lah yang manggil itu siapa suruhannya? Ya tahu lah kan. Dia di belakang itu kan ada kusuk. Lo tahu nggak? Raja Daud tidur sama dia. Yang nggak tahu siapa? Kenapa dibilang dosa yang disembunyikan? Yang nggak tahu rakyat Israel. Sama Uria itu. Kasihan ya. Diserong sama istri sendiri. Dan sama raja yang dia bela lagi. Oke? Nah, kemudian di sini dibilang di firman Tuhan. Ketika Nabi Nathan bilang, oleh sebab itu, ayat 10, oleh sebab itu pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu sampai selamanya. Karena engkau telah menghina aku, menghina Tuhan gitu ya maksudnya. Dan mengambil istri Uria orang Het itu untuk menjadi istrimu. Beginilah firman Tuhan. 11, bahwasanya malapetaka akan kutimpakan ke atasmu yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Seperti nanti kita tahu ya, di ayat-ayat, di perikop-perikop selanjutnya, apa sih yang terjadi gitu kan. Dari kaum keluargamu sendiri, aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikannya kepada orang lain. Orang itu akan tidur dengan istrimu di siang hari. Sedangkan dia main sama Betseba di petang gitu ya. Udah agak remang-remang gitu ya. Sebab engkau telah melakukannya secara tersembunyi, dosa tersembunyi gitu ya. Tetapi aku akan melakukan hal itu di depan seluruh Israel secara terang-terangan. Lalu Jadi di sini dibilang bahwasanya malapetaka akan kutimpakan ke atasmu yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Dari siapa? Kita tahu dari Absalom, anaknya, ya kan? Kenapa sih si Absalom ini mengkudeta bapaknya sendiri, Daud? Kenapa mengkudeta? Karena peristiwa adiknya diperkosa sama Amnon. Si Amnon ini anak Daud juga, tapi dari istri yang lain. Si Tamar ini adiknya Absalom, cantik sekali. Terus si Amnon itu setiap hari itu sampai dia jatuh sakit saking suka sama cewek ini. Siapa yang suka sama cewek kesengsem sampai kayak gitu, sampai semaput, sampai pusing kepalanya dia, sampai sakit saking sukanya sama cewek ini gitu. Terus di sini ada yang pasal 13 ayat 3, Amnon mempunyai seorang sahabat bernama Yonadab, anak Simea, kakak Daud. Jadi mereka ponakan gitu ya, hubungannya di Itoko. Yonadab itu seorang yang sangat cerdik, katanya kepada Amnon. Ya udah belaga aja lu sakit gitu ya, belaga lu sakit, lu minta bapak lu, minta izin sama bapak lu supaya Tamar itu membikinkan kue, masakin makanan untukmu di kamar. Lagi bikin kayak gitu, diperkosa lah. Setelah selesai diperkosa, Amnon jadi muak sama gadis itu dan diusir keluar. Ketahuan lah sama kakaknya, si
Absalom. Oke, Absalom bilang ke Daud, tapi Daud tidak melakukan apapun. Makanya dia benci sama bapaknya. Dia memendam kepahitan, dia memendam kebencian. Dia benci sekali sama bapaknya. Kenapa udah salah, tahu salah kayak gitu? Kenapa tidak diadili dengan benar? Paling enggak bapak gue tuh bisalah ngomelin si Amnon itu. Kurang ajar kan, dia ngapa-ngapain adik gue. Ya dong, kita pun kalau itu terjadi sama kita atau kaum keluarga kita sengit dong. Ya enggak, marah dong kita. Apa-apaan kayak gitu, terus kita bawa perkara ini kepada orang yang berkuasa. Dan orang berkuasa tersebut nggak bilang apa-apa, nggak ngadilin juga, nggak nasehatin juga, nggak bikin apapun. Makanya dia marah memendam kepahitan. Jadi di sini juga ada hikmahnya juga ya, ada yang hikmah yang kita perlu ambil bahwa saat kita disakiti sama orang, jangan sampai kita mendam kepahitan. Oke. Salahnya si Absalom ini dia apa? Dia dengan kekuatannya dia sendiri, dia cari akal untuk bunuh Amnon. Dan dia pingin balas dendam sama bapaknya sendiri. Sedangkan bapaknya adalah orang yang diurapi Tuhan. Saat ketika kita disakiti orang, saat orang mengecewakan kita, marilah kita datang kepada Tuhan. Dan kita bilang ngadunya sama Tuhan dulu. Oke? Dengan kayak gini, Tuhan yang akan bertindak. Oke? Kalau memang perlu untuk jalur hukum, pilih jalur hukum oke. Tapi hitung apa kosnya. Kadang lewat pengadilan pun gitu ya, kita tidak memperoleh keadilan. Kadang lewat jalur hukum pun malah kita dikerjain duit kita keluar banyak. Oke. Jadi sehingga pada saat-saat yang kritis sebaiknya kita apa? Diam dulu. Kita doa dulu sama Tuhan, kita minta hikmat Tuhan, Tuhan apa yang saya harus perbuat. Salahnya si Absalom itu dia tidak datang kepada Tuhan dan berdoa dan minta hikmat Tuhan. Karena di situ dia putar akal pikirannya, dia cari cara bagaimana untuk balas dendam. Itulah letak tidak berkenannya sama Tuhan. Sedangkan bapaknya Daud adalah orang yang berkenan di mata Tuhan karena apa? Kita lihat di sini jawaban ketika dia ditegur oleh Nabi Natan, jawabannya apa? Lalu berkatalah Daud kepada Natan, ayat 13, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Dia nggak membenarkan dirinya sendiri, dia nggak bilang, siapa lu? Berani-beraninya lo ngomong kayak gitu sama raja, gue punya kekuasaan, aku bisa menjebloskan engkau, aku bisa memenggal kepalamu, siapa kamu? Bisa dong raja kayak gitu. Tapi Daud enggak. Dia bilang, oke, aku sudah salah. Yes, that's right. Dan saya yakin dan percaya pada waktu saat itu gitu ya, ketika Nabi Natan datang gitu ya, si Daud itu di kiri kanannya pasti ada pengawalnya, ya kan? Ada pelayan-pelayannya. Jadi dia ditegur di depan orang-orang. Ya bukan satu orang, dua orang, tiga orang. Di depan orang-orang gitu loh. Termasuk pelayan-pelayannya sendiri. Malu lah ya. Ya enggak? Tapi sikap Daud dia apa? Dia terima. Dia bilang, iya saya salah. Sikap itu yang luar biasa. Ketika kita diperhadapkan sama dosa kita, sama kesalahan kita, apakah kita berani untuk bilang, oh ya saya salah? Apakah kita akan bilang, enggak, gue gak salah, gue masih benar kok. Berusaha cari alasan gitu ya untuk membenarkan diri kita sendiri? Atau kita bilang, iya saya salah. Oke, kalau saya harus minta ampun dari orang yang saya rugikan, atau saya harus berdamai dengan orang tersebut, oke, saya mau.
Atau kita cari yang namanya alasan. Enggak, gue nggak salah. Atau malah kita balikin. Lu tuh ya, kalau ngomong pakai otak dong. Kadang-kadang kita suka gitu kan ngomongin. Lu siapa? Lihat nih, gue nih udah berumur, gue ini raja. Lu kalau negor orang kira-kira dong, jangan di depan orang gini dong. 4 mata kenapa? Nggak punya tata krama apa? Kadang kita suka gitu, iya nggak? Kita udah tahu kita salah. Kita yang bilang, lu nggak tahu tata krama ya? Tegur orang di hadapan umum, nggak punya otak ya? Kadang-kadang suka gitu nggak? Kita balikin itu. Karena apa? Nutupin kesalahan kita. Tapi si Daud enggak. Dia langsung bilang, iya saya salah. Dia nggak peduli gitu ya. Siapa pembantu-pembantunya yang ada di situ, pengawalnya, dia bilang dia salah, dia bilang dia salah. Apakah kita berani untuk mengakui kesalahan kita pada saat kita dikonfrontasi, dibilang kita salah? Belum tentu kan, sangat berat loh itu. Dan bahkan juga nabi juga ya, nabi itu dia punya resiko. Kalau itu raja, itu orang yang berkuasa terima, ya oke. Kalau enggak marah, dijeblosin ke dalam penjara. Seperti nabi-nabi yang lain gitu ya, dijeblosin ke dalam penjara, dimasukin ke dalam kurungan. Yohanes kehilangan kepalanya gara-gara dia memprotes Herodes mengambil Herodias, istri orang lain. Resiko nyawa juga gitu kan. Tapi si Daud dia tidak marah sikapnya. Oke. Mazmur 32 ayat 5 mengatakan, ini Mazmur Daud. Dosaku kuberitahukan kepadamu dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Daud bilang, aku enggak nyembunyiin dosaku dari hadapanmu Tuhan. Dosaku kuberitahukan kepadamu ya Tuhan, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Sebaiknya demikianlah kita juga sikap kita sama Tuhan. Ketika kita ditegur, kita mendapat teguran, entah itu dari orang lain, entah itu dari bos, entah itu dari anak kecil atau anak kita sendiri, dari teman, dari orang tetangga kita lah, kita ditegur. Apakah kita berani untuk menghadapinya dan katakan, oke, saya salah, saya akan memperbaiki, tidak akan mengulangi lagi. Atau malah kita marah dan cari-cari alasan. Kita tahu ya sebaiknya apa? Sebaiknya ya oke lah, terima. Oke, dan kita perbaiki kesalahan kita. Jangan sampai kita berlarut-larut. 1 Yohanes 1 ayat 9 mengatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Oke, kita baca ini bersama-sama 1 Yohanes 1 ayat 9. Oke, di depan sini ada 1, 2, 3. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Saya berharap bahwa setiap dari kita saat ini gitu, menetapkan di hati kita saat kita mendapat teguran. Mari kita terima itu dulu, kita pikirkan itu dulu. Jika itu benar, mari kita change habit kita. Mari kita ubah gitu pikiran kita ubahlah. Oke, saya akan menutup dengan kesaksian saya mengenai ini gitu ya, mengenai soal ditegur. Oke. Beberapa waktu yang sudah lama sih sebenarnya, mungkin sekitar 10 tahun atau mungkin udah 15 tahun yang lalu gitu. Ketika saya berjemaat di sini, saya datang ke gereja sini, itu ya, saya duduk di situ kursinya Michael. Di daerah situ. Dan ada hamba Tuhan, tapi bukan negur Michael ya, sorry, cuma ngumpamain doang. Saya lagi duduk di situ dan hamba Tuhannya yang datang di sini adalah tamu gitu ya dari India, dia berkhotbah. Oke. Pada saat itu saya
setelah selesai beasiswa, saya kerja di agen pemasok tenaga kerja guru bahasa Inggris. Gitu ya, saking ini negara maju, segala apapun tenaga kerja dan lain-lain mereka pakai agen. Itu karena nggak mau sulit gitu kan. Saya kerja di situ. Nah, dengan sendirinya kalau kita masuk lewat agen, gaji kita dipotong dong. Ya kan? Tapi saya nggak mengeluhnya di sini, bukan di situ. Ya karena mereka juga kan cari kerja untuk kita, cari tender, cari lowongan, kesana sini, biaya administrasi, urus apa segala macam. Ya it's okay, mereka potong pun itu karena untuk biaya administrasi mereka dan lain-lain kan. It's okay. Nah, saya kerja itu di sekolah dasar, SD sebagai guru bahasa Inggris. Jadi tiap kali datang pagi itu kerja itu jam 8 dan sampai sekitar mungkin jam 5 sore. Gitu ya. Dan jam 8, ya biasalah gitu kan kalau orang Indonesia kan, kalau datang kerja itu mepet, ya enggak? 1 menit sebelum jam 8, 30 detik sebelum jam 8, ya kan? Nah, kalau di Jepang sini adatnya beda kan? Harus datang 15 menit sebelum jam kerja. Kalau 1 menit atau 30 detik sebelum jam kerja dimulai itu udah dihitung telat. That's Japan. Oke, dihitung telat. Nah, saya biasalah gitu. 1 menit sebelum jam 8 baru datang. Terus 30 detik gitu. Kadang-kadang masuk ruang guru baru chime-nya nateta. Teng 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 teng. Pas dong. Pas dong. Yang bagi orang kita, bagi orang Indonesia itu oke kan, pas dong jam 8 tepat gitu kan. Tapi bagi orang Jepang itu udah dihitung telat, nggak boleh kayak gitu. Nah, mereka tuh tegurnya dengan baik-baik. Awal-awalnya itu pintu gerbang sekolah ditutup, gitu kan. Saya sih tenang-tenang aja. Selama nggak digembok kan ya bisa gue dorong gitu kan, ya balikin lagi gitu, dorong lagi, tutup lagi gitu kan. Terus pintu yang suka ditutup kayak gitu, pintu gerbang ditutup, terus akhirnya tegur kan, wakil kepala sekolah yang negur, Eli Sensei kalau datang next time datangnya tolong ya usahakan tepat waktu. Dalam arti kan tepat waktu, pas time berbunyi, pas gue berdiri di situ gitu kan, di sekolah gitu kan, pas gitu. Maksudnya mereka tuh datang sebelum waktunya. Tapi saya, iya aja. Iya, hai gitu ya, hai gitu. Terus mungkin ya udah jadi omongan orang gitu ya kan. Saya di depan bilang hai, tapi dalam hatiku bilang gini, lu kalau mau gue kerja yang benar, kalau mau lu juga bayar gaji gue dengan benar dong. Jangan dipotong kayak gini, banyak potongan, banyak pajak, bayar ini, asuransi kesehatan, lain-lain. Apa-apaan sih, banyak banget potongannya gitu. Lu bayar yang benar, kenapa sih gitu. Dalam hati gitu, ngeluhnya gitu, mongku suruh gitu, mongku yuk. Terus ketika saya datang satu ketika di kebaktian, duduk di situ, nah si pendeta tamu yang orang India ini buka dari Yesaya 48. Oke, saya bacakan Yesaya 48 ayat 17. Akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Ayat ini ring a bell for me. Karena apa? Sebelum saya pergi ke Jepang, Tuhan bicara ayat ini kepada saya. Tuhan bicara ayat ini kepada saya. Ini sangat menyentak saya kan. Gitu kan. Itu ayat yang Tuhan janjikan buat saya sebelum saya pergi ke Jepang.
Terus si pendeta ini lanjutkan lagi gitu. Ketika kita dalam bekerja gitu ya, ketika kita dalam bekerja kita harus menunjukkan bahwa Tuhan ada di dalam pekerjaan kita. Misalnya aja kalau datang ke pekerjaan itu harus lebih awal, jangan sampai terlambat. Kena, kenalah saya, bagaikan ditampar kiri kanan. Jadi dia berkata, hah? Udah dibilang, aduh, kok Tuhan tahu sih gitu. Ternyata itu juga di dalam pikirannya Tuhan ya mengenai saya, tentang saya terlambat ke kerjaan atau mungkin ada fumang ya di dalam hatiku gitu, aku ngeluh gitu, aku gini gitu, ngeluh sana sini gitu. Walaupun gak ditunjukin gitu ya, tapi hati gitu ya, di hati doang, padahal di hati doang. Tapi Tuhan gak mau. Sampai ditegur kayak gitu baru habis pulang gitu mikir, bener gak ya itu untuk saya? Tapi kayaknya bener deh itu buat gue gitu. Tapi kok dia tahu kok kayak gitu? Ya saya mau bilang gitu, ya belum tentu juga pendeta itu tahu. Dia cuma menyampaikan firman Tuhan yang pas gitu ya, kena gitu, itu tuh gitu ya buat saya gitu kan, teguran buat saya. Dan saya udah gitu dipikir-pikir, mulailah berubah sedikit demi sedikit, dan sampai sekarang saya nggak pernah mau lagi telat untuk datang ke tempat kerja. Bahkan setengah jam sebelumnya, 45 menit sebelumnya saya sudah datang ke sekolah gitu untuk kerja. Dan tiap kali saya bangun dengan rasa hati yang bersyukur bahwa saya masih punya kerjaan, saya masih punya kesehatan yang baik, saya masih bisa ngayuh sepeda, saya bisa bernafas, saya bisa berjalan, saya bisa menghirup udara, semuanya saya mengucap syukur. Sampai saya bilang gini, Tuhan, berapa tahun ini sampai saya harus diubahkan kayak gini? Tuhan terima kasih. Untung Tuhan kejar saya terus gitu ya. Kejar saya terus dengan mungkin yang ini nih yang gak berkenan di hati Tuhan. Yang etos kerja saya yang masih kurang baik di mata Tuhan. Itu yang dikejar Tuhan terus. Ini loh Eli, kamu harus perbaiki di bidang ini. Dikejar terus sampai sama Tuhan. Sampai akhirnya hamba Tuhan itu sendiri yang ngomong gitu ya, ngomong. Bukan maksudnya yang ngomong ke semuanya gitu, tapi kena kepada saya, nuncep bro gitu. Ya sampai seperti itu. Apakah kita harus tunggu sampai Tuhan tabok kita? Sampai Tuhan tampar kita? Sampai kita harus terbaring di rumah sakit dulu baru kita mau bertobat? Gak perlu kan? Gak usah, kita orang yang udah dewasa kok di dalam Tuhan. Kita yakin Tuhan berbicara kepada kita melalui banyak macam. Melalui kita berdoa setiap pagi, melalui kita baca firman Tuhan, melalui kita dengar firman Tuhan dari atas mimbar, melalui kita dengar khotbah-khotbah yang ada di YouTube, melalui banyak macam. Mungkin juga melalui tetangga kita, mungkin dari anak kecil teguran gitu kan. Mungkin dari siapapun orang itu, pergesekan itu akan terjadi. Tapi jangan takut. Kuncinya adalah apakah kita punya hati yang mau diubahkan. Tiap kali Tuhan itu sangat memperhatikan hati kita. Dia gak mau kita ngeluh. Dia gak mau kita jadi orang pemberontak. Kenapa si Daud jadi orang yang berkenan di hati Tuhan? Bukan Saul, padahal dosanya lebih gede itu yang namanya si Daud. Karena apa? Karena Daud ketika ditegur, dia langsung bilang, ya saya salah, ngakui salah. Saul ditegur Samuel, dia bilang, enggak, bukan saya. Ini apa nih suara-suara ternak yang aku dengar ini? Samuel bilang gitu, kamu kan harus memusnahkan semua, termasuk ternak, termasuk anak-anak, segala macam itu harus kau musnahkan. Ini aku dengar apa ini, ternak apa ini? Dia membenarkan dirinya sendiri, dia bilang, kami sudah musnahkan itu orang-orang, kami udah bunuh semuanya. Cuma kami untuk membawa persembahan kepada Tuhan, kami menyisakan ternak-ternak yang baik gitu. Yang orang Israel yang ngambil, bukannya saya gitu. Masih membenarkan dirinya. Itu apa? Egois. Masih cari martabat diri sendiri, mempertahankan harga diri sendiri. Sedangkan Daud, dia enggak.
Dia lebih takut kehilangan Tuhan daripada kehilangan harta benda. Dia bilang, mau hilang harta benda, it's okay. Mau hilang harga diri pun it's okay. Mau hilang yang namanya ini jabatan sebagai raja, mau diambil baik silakan. Tapi jangan ambil rohmu yang kudus itu daripadaku. Jangan ambil hadiratmu itu daripadaku. Itu yang Tuhan mau dari kita. Apakah saat kita ditegur? Gak ada yang ditegur yang enak ya. Kita berhadapan seorang kita saite banget gitu ya. Kayaknya kita kan udah berusaha dengan baik loh. Kita udah kerja dengan baik, kita udah berusaha, kita udah belajar dengan mati-matian, udah mempersembahkan yang terbaik. Ini apa sih dibilang saite? Yang benar aja gitu. Gak mau, gue gak salah gitu. Ya enggak? Kita lebih banyak kayak gitu kan. Tapi yang Tuhan inginkan adalah hati kita terpaut sama Dia. Apakah kita benar-benar terpaut hati kita sama Dia? Atau kita masih menginginkan ini harga diri gue. Hormati gue dong, hormati gue. No, si Daud enggak. Mau kehilangan terserah, tapi jangan sampai gue kehilangan Tuhan. Mari kita saat ini kita tetapkan hati kita. Jangan mau kita kehilangan Tuhan. Jangan sampai kita enggak berkenan di hadapan Tuhan. Oke? Hai. Jadi take away poinnya hari ini. Yang perlu kita ingat adalah mari kita rekatkan hati kita ini sama Tuhan. Jangan mau kita kehilangan Tuhan. Itu harta kita yang paling berharga. Yang lain terserah, mau diambil terserah. Jangan sampai kehilangan Tuhan. Jangan sampai Tuhan memalingkan wajahnya dari kita. Itu yang perlu kita tanamkan. Jadikan itu prinsip. Jangan kita sampai mendukakan Tuhan. Mari kita tetap dekat-dekat hati kita sama Tuhan. Tetapkan hatimu untuk tetap melekat sama Tuhan. Oke, mari kita bangkit berdiri. Kita mau berdoa bersama-sama. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur ya Tuhan. Bahwa karena Engkaulah ya Tuhan, kami ada sebagaimana kami ada. Hari ini kami belajar ya Tuhan. Bahwa kami harus mendekatkan hati kami. Merekatkan hati kami sedekat-dekatnya, selengket-lengketnya dengan Engkau ya Tuhan. Apapun bisa berlalu Tuhan. Tapi jangan pernah ambil roh-Mu yang kudus itu daripada kami Tuhan. Kami menetapkan hati kami pada saat ini Tuhan. Kami gak mau kehilangan Engkau Tuhan. Biarlah hati kami senantiasa terpaut kepadamu Tuhan. Seperti hati Daud yang terpaut kepadamu Tuhan. Gak ada dari seorang pun dari kami ya Tuhan yang lepas dari kesalahan.